Perkenalkan, nama saya Imade Jiramantia, NIM 4372. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis yang saya lakukan, yaitu tentang pembuatan tote bag Bali. Tote bag. Tote bag merupakan tas yang memiliki fungsi sebagai alat bawa belanjaan. Namun seiring berjalannya waktu, maka fungsi menjadi serbaguna. Dalam pariwisata, tote bag bisa dijadikan sebagai alternatif jika membawa barang-barang dalam jumlah banyak. Dapat dijadikan pengganti plastik ketika sehabis belanja, dan selain itu juga bisa dapat dijadikan tas untuk dibawa ke sekolah maupun ke kampus. Dikarenakan tote bag ini adalah tas serbaguna, maka kita tidak perlu lagi menggunakan plastik untuk membawa barang-barang perbelanjaan serta barang-barang penting seperti handphone, tablet, baju, make up, dan juga secara tidak langsung mendukung gerakan pengurangan pemakaian sampah plastik sekali pakai. Baik, selanjutnya ada profil usaha. Perusahaan tote bag Bali yang saya buat adalah tas serbaguna alternatif pengganti plastik sekali pakai, yang bisa menjadi oleh-oleh tas khas Bali bagi para wisatawan. Konsep yang minimalis, mudah digunakan dan dipakai kemana-mana. Saya mendesain tote bag ini dengan menargetkan pasar terutama kalangan wisatawan yang berlibur ke Bali, anak muda, dan orang tua. Karena desain tote bag yang kami buat memiliki desain yang menarik dan juga ada unsur-unsur dari Bali sendiri, tas ini juga memiliki bahan yang sangat tebal dan cukup tahan air, dan juga bisa dilipat dan dicuci sehingga bisa dipakai berkali-kali. Baik, ini adalah contoh gambaran produk dari tote bag Bali yang saya buat. Selanjutnya ada informasi tentang bisnis yang dilaksanakan. Tote bag merupakan tas yang memiliki pegangan paralel. Selain digunakan sebagai tas gaul untuk bepergian, tote bag juga bisa digunakan sebagai tas berbelanja yang dapat digunakan kembali. Pada zaman milenial seperti saat ini, kebutuhan akan sandang sangat meningkat. Salah satu contohnya adalah tas. Masyarakat bahkan wisatawan cenderung memilih tas-tas yang unik dan berbeda dari yang lain untuk dijadikan aksesoris ataupun oleh-oleh. Maka dari itu, penulis akan menciptakan sebuah tas yang berasal dari bahan belacu sebagai bahan utamanya dan menggunakan sablon sesuai dengan desain kreasi sendiri sesuai keinginan produsen maupun konsumen. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Cara memahami kekuatan bisa dengan mengidentifikasikan kelemahan dan kelebihan perusahaan. Apa yang membuat bisnis kami lebih baik dari lainnya seperti keunikan, kegunaan desain yang menarik, kuat, dan masih banyak lagi. Model kekinian dengan desain yang elegan ditambah dengan sedikit sentuhan ciri khas Bali yang membuat tas terkesan estetik dan harga yang cenderung lebih murah. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Pada tote bag Bali ini kami mencoba untuk memperbaiki lagi kualitas kain yang digunakan, karena kain yang digunakan adalah kain belacu yang biasa digunakan untuk dijadikan sebagai souvenir tas santai, dan kami berharap kedepannya agar bisa upgrade ke kain kanvas supaya tas yang kuat dan bisa membawa barang-barang yang cukup berat. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Kami melihat peluang karena pada tahun lalu pemerintah menyampaikan tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, kami juga melihat adanya peluang pasar dan tempat pariwisata yang mendukung karena berada dalam kawasan Ubud. Yang keempat, ada ancaman atau threat. Ancaman pada produk kami yaitu banyaknya produk tas tote bag yang sudah dijual di berbagai tempat dengan harga dan kualitas yang bersaing, sehingga dapat menjadi ancaman pada produk ini. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmenting. Merupakan suatu kegiatan membagi suatu pasar menjadi beberapa kelompok pembeli. Untuk produk tote bag ini, kami menetapkan pada kalangan remaja, dewasa, hingga orang tua. Karena masyarakat atau wisatawan pasti membutuhkan tas sebagai tempat membawa belanjaan, oleh-oleh, dan dapat juga sebagai aksesoris fashion bagi anak muda. Yang kedua ada targeting. Berdasarkan segmentasi pasar yang telah dipilih, maka targeting yang dipilih atau dituju adalah kawasan-kawasan wisatawan seperti Pasar Ubud, Pasar Seni Sukawati, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada positioning, merupakan terbentuknya gambaran yang cocok bagi konsumen untuk tertarik membeli produk ini. Agar lebih menarik dan banyak peminat wisatawan, kami memberikan berbagai macam desain sesuai keinginan konsumen, dan jika ingin menambahkan hiasan lain
kami siap menerima orderan tersebut. Berikutnya ada tahap promosi dan pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang dihasilkan berupa tas jenis tote bag yang terbuat dari kain belacu dengan desain yang memadukan ciri khas Bali dan pastinya mengikuti zaman. Yang kedua ada price atau harga. Harga yang kami tawarkan untuk produk ini sangatlah terjangkau dengan kualitas yang gak kalah dari yang lain. Karena di zaman sekarang, tas model tote bag sangat banyak dan sangat diminati oleh banyak orang. Maka dari itu, kami membuat harga tas yang terjangkau karena pesaing tas tote bag sudah mulai banyak. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat promosi dari produk kami yaitu berada di kawasan-kawasan wisata seperti kawasan Tirta Empul, Pasar Ubud, Pasar Seni Sukawati, Penglipuran, dan lain sebagainya. Selain itu, tempat promosi lainnya yaitu berada di platform Instagram, Facebook, Shopee dari Tote Bag Bali. Yang keempat ada promosi. Lakukan dengan cara melakukan strategi branding perusahaan dengan menciptakan ciri khas produk yang kuat, tentunya dengan mengedepankan seni dan budaya Bali. Survei pasar. Berdasarkan hasil survei yang kami dapat tentang peminatan terhadap tote bag dari waktu ke waktu, kegunaan dari tas ini tidak hanya sebagai wadah jika seorang ingin berbelanja, namun dipakai untuk pemakaian sehari-hari, tambahan dari fashion, dan sebagai souvenir atau oleh-oleh. Selain itu, di sini kami juga menemukan beberapa hal menarik tentang tote bag ini, yaitu seperti kalangan anak muda yang menjadikan multifungsional penggunaan tote bag. Bahan dari tas ini yang ringan dan mudah dibawa kemana-mana membuat banyak orang bepergian menggunakan tote bag dan tentunya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai karena tas ini dapat dicuci berkali-kali. Baik, selanjutnya ada rencana anggaran. Berikut adalah contoh anggaran yang saya buat. Bisa dilihat di video yang saya tampilkan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya ucapkan aturkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.